Halo Oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen, edisi Oke Horor. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku bakal ceritain nih ke kalian tentang kejadian horor yang dialami oleh beberapa orang saat mereka ini melakukan liburan. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Yang pertama, ini yang sempat viral, ini ada 4 orang wanita yang sedang melakukan liburan ke Jogja. Para warganet khususnya pengguna Twitter itu sempat dibuat heboh sama tweet viral yang menceritakan pengalaman horor 4 orang cewek nih asal Surabaya waktu mereka berempat ini liburan ke Jogja. Nah, tweet ini yang sempat viral itu pertama kali diunggah oleh akun Chocopai dan sukses buat banyak netizen yang bacanya itu merinding. Jadi seluruh cerita yang diunggah itu merupakan tangkapan layar atau screenshot dari Instagram Stories dari akunnya Yusi Cus yang merupakan salah satu dari 4 cewek yang mengalami kejadian itu. Dalam akun tersebut ya, perempuan yang bernama Yusi itu bercerita. Dia bersama 3 orang teman ceweknya itu yang bernama Vivi, Sotia, dan Tiwi. Mereka ini melakukan liburan bareng ke Jogja itu pada pertengahan bulan Oktober. Mereka ini tiba di stasiun Jogja itu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2019. Tepat pukul 12 tengah malam. Begitu mereka nyampe di Jogja nih, mereka itu langsung ke sebuah apartemen, yang dimana apartemen itulah yang menjadi tempat mereka ini menginap. Nah, keempat cewek ini itu tuh mereka pakai taksi online. Sopir taksinya itu kata mereka lumayan agak jutek dan banyak diemnya gitu daripada ngajak ngobrol mereka ini. Perjalanan dari lokasi mereka ke apartemen itu kurang lebih setengah jam, 30 menitan. Nah, hal janggal itu mulai mereka jumpai ketika mereka ini nyampe di apartemen. Kenapa? Karena nggak satupun mereka lihat ada orang di sana. Bahkan ya, itu nggak ada orang di meja resepsionis. Sementara anehnya lagi, kunci kamar mereka itu dititipkan sama security yang ada di situ. Singkat cerita, Kak Yusi ini bareng teman-temannya itu mulai naiklah ke apartemen yang ada di lantai 9. Mereka masuk ke dalam kamar yang udah mereka pesen. Nah, salah satu dari mereka ini mereka ini bilang, sampai lantai 9 aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nengok ke arah salah satu kamar apartemen yang kebuka lebar. Tapi nggak ada orang dan gelap banget. Terus tiba-tiba ada sekelebat gitu. Jadi dia tuh kayak ada ngelihat sosok yang lewat gitu sih, itu yang dia rasakan pada saat itu. Perasaan Kak Yusi ini, perempuan yang bernama Yusi ini mulai gak enak dan itu masih terus berlanjut. Nah, mereka ini mulai istirahat lah. Singkat cerita, yang paling mengejutkan itu keesokan paginya si Yusi ini, Kak Yusi ini dibuat terkejut sama pemandangan yang ada di bawah gedung itu. Waktu dia itu ngeliat dari balkon kamarnya, dia melihat pemandangan yang ada di bawah gedung apartemennya itu adalah sebuah pemakaman atau kuburan yang seluruh nisannya itu berwarna hitam. Nah, jadi dia ini sempat buat Instagram stories gitu kan, kenapa semua nisan harus hitam, ada yang tahu. Nah, kemudian pengalaman mistisnya ini itu pun terus berlanjut. Dari apartemen ya itu Kak Yusi ini dan teman-temannya pergi berwisata ke Taman Sari, lalu mereka ini ke pantai Parangtritis. Nah, di sana itu mereka ini nikmati sunset lah bareng teman-temannya ini. Sekaligus mereka juga foto-foto. Tapi lagi-lagi menurut dia nih, hal menyeramkan itu balik lagi terjadi. Kak Yusi ini dia tuh kaget ngelihat hasil fotonya sendiri. Dan di dalam foto itu si kakak ini mengenakan pakaian berwarna hijau, ada putihnya juga, serta hijab yang berwarna hitam. Dia itu berpose aneh dengan tangan yang menyentuh keningnya dan tangan kiri yang menopang siku tangan kanannya. Terus dia sendiri bilang, jujur aku takut liatnya, kayak bukan aku. Dia sendiri yang mengomentari hasil fotonya itu.
Setelah mereka jalan-jalan di situ ya kan akhirnya mereka ini balik lagi lah ke apartemennya. Malam itu keempat cewek ini mereka ini mutusin buat tidur di dalam satu kamar. Kenapa mereka milih satu kamar? Karena mereka ini lantaran takut dengan peristiwa-peristiwa horor yang terjadi sama mereka selama mereka ini liburan. Tapi lagi-lagi hal menyeramkan itu terjadi lagi. Si Kak Yusi ini dia kembali merasakan ada getaran kencang di tempat tidur yang dia tidurin. Dan dia tuh nggak tahu penyebab pastinya itu kenapa gitu. Nah pagi harinya, keesokan paginya, Kak Yusi dan teman-temannya ini langsunglah bergegas check out dari kamar apartemen itu. Mereka pulang, mereka naik taksi lagi, dan kali ini sopir taksinya bercerita sama mereka berempat ini. Dan parahnya lagi pas mereka naik taksi itu, si sopir ini menceritakan hal yang serem mengenai si apartemen ini. Nah si supir taksi ini pernah menceritakan kalau dulu itu pernah ada pasangan suami istri yang pernah dia antar ke apartemen itu untuk honeymoon, dan itu Pak Sutri itu mengalami kejadian yang horor. Si supir taksi online ini kemudian bertanya kepada perempuan yang bernama Yusi ini. Dia nanya apakah ada yang menjaga apartemen atau ada orang di sana. Nah, si Kak Yusi ini bilang enggak ada. Terus ditanya lagi nih sama sopir taksinya, parkirannya rame enggak mbak gitu kan. Terus cewek-cewek ini bilang, rame banget pak, sampai susah parkir. Alhamdulillah mbaknya semuanya masih selamat, jangan diulangi ya mbak. Nah itu pesen dari sopir taksinya Bahkan soal foto tadi yang si perempuan itu foto di pantai, itu ada yang bilang auranya beda sih, beneran. Ngelihat foto mbaknya itu pandangannya kosong, wajahnya juga beda, bahkan senyumannya juga nampak beda gitu. Nah dari kisah itulah mulai thread tersebut itu pun jadi viral dan sudah di-retweet ribuan kali sama netizen karena emang itu adalah salah satu kejadian yang nyeremin waktu mereka ini liburan. Nah itu tadi kisah serem yang dialami oleh Kak Yusi dan teman-temannya saat liburan ke Jogja. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke lanjut. Selanjutnya ini ada cerita tentang liburan seorang ayah, ibu, dan seorang anak. Liburan menyeramkan itu terjadi saat seorang ayah, ibu, dan anak ini sedang melakukan liburan ke kota Bandung. Pada saat kejadian, anaknya itu masih kecil, usianya kurang lebih 8 tahun. Jadi mereka ini satu keluarga naik mobil melewati tol Cipularang. Jalan tol sepanjang 54 km ini yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Dan tol ini itu tuh dibangun di dekat Gunung Hejo. Yang konon katanya Gunung Hejo ini adalah itu tuh kayak dipercaya ya sebagai kerajaannya makhluk gaib gitu. Gak tahu ya benar atau enggaknya, cuman menurut ceritanya itu kayak gitu. Jadi keluarga ini tuh berangkat dari Jakarta itu kurang lebih jam 9 malam. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan tol Cipularang itu, sang anak ini tiba-tiba pengen buang air kecil, udah kebelet kali. Jadi mau gak mau mereka ini turun dan nemenin anaknya ini buang air kecil di jalan tol itu. Ya tepatnya di pinggir jalan. Setelah beres anaknya sudah buang air kecil, akhirnya masuk lagi lah ke dalam mobil, mereka pergi lagi. Tapi anaknya ini tiba-tiba terlihat diem, anaknya murung gitu. Dan wajahnya itu juga pucat. Ya mereka ngerasa kayak ada yang beda nih sama anaknya. Bahkan ya selama liburan ke Bandung, anaknya ini tetap wajah ini pucat dan mukanya murung juga. Karena ngelihat kondisi anaknya yang kayak gitu, ya mungkin orang tuanya takut anaknya ini sakit gitu kan. Mereka ini akhirnya mutusin buat pulang balik lagi ke Jakarta. Padahal mereka ini baru 2 hari libur di Bandung gitu. Mereka perjalanan pulang nih, sesampainya mereka ini di ruas tol Cipularang, sang anak ini bilang dia tuh pengen buang air kecil lagi, yang akhirnya ngebuat orang tuanya ini berhenti lagi lah di pinggir tol itu. Nah selepas itu entah kenapa sih sang anak ini sama sekali nggak balik lagi. Bahkan bisa dibilang sang anak ini hilang dan tidak kembali.
Karena kejadian itu orang tuanya panik kan, takut anaknya kemana, kok bisa hilang gitu. Akhirnya kedua orang tuanya ini mutusin buat lapor ke pihak kepolisian. Betapa kagetnya mereka ini ternyata anaknya tadi itu sudah ada di tempat polisi itu sudah 2 hari. Jadi anaknya itu sudah menunggu orang tuanya itu sudah 2 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa anak yang ngikut orang tuanya itu liburan ke Bandung gitu kan? Gak tahu sih ya siapa. Mungkin ada sosok yang menyerupai anaknya atau gimana? Kalian boleh komen di bawah. Yang berikutnya ini adalah liburan keluarga yang berujung horor. Sebuah cerita tentang makhluk halus ini kembali lagi viral di dunia maya. Kali ini datang dari warga TikTok ya, ini yang bernama Jamie Munarsi. Dalam video unggahannya yang viral si Jamie ini berkisah soal pengalaman horornya saat ziarah ke kuburan tua bersama keluarganya. Nah, kuburan itu berlokasi di tengah hutan. Dan keluarga si Jamie itu emang rutin kali berziarah ke situ setiap tahunnya. Nah, waktu itu si Jamie ini bilang, hari ini keluarga aku ada acara tahunan, pergi ke tengah hutan gitu, karena di sana ada kuburan orang lama gitu. Kuburannya gede banget sih, gak sempet aku video karena gak boleh. Dan itu kata Jamie dikutip hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Si Jamie ini bercerita kalau dia itu selama di lokasi itu kayak ngalami kejadian yang aneh. Kejadian aneh yang benar-benar bikin bulu kuduk dia tuh merinding. Nah, dia juga bilang ada suara orang teriak dari atas sana, dari atas hutan ya. Tiba-tiba semua orang panik. Nah, suaranya juga ikut hilang. Terus si Jamie ini bilang lagi, kalau mau doa ke sana aja itu mesti nyebrang sungai dulu. Ada yang ngabarin juga kalau salah satu kuburannya itu digali orang dan kita nggak tahu siapa maling itu. Nah, itu tuh digali karena mau ngambil emas yang dikubur itu. Jadi di dalam kuburannya itu ada emas yang dikubur. Nah, si Jamie ini dia tuh juga bercerita soal keanehan yang menimpa adiknya sendiri. Waktu adiknya ini foto di sebuah sungai di situ, nah bayangan si adiknya itu terlihat aneh dan emang bener-bener beda gitu. Adiknya itu posenya berdiri sambil tangannya itu membentuk lingkaran. Tapi anehnya lagi bayangan adiknya yang di bawah justru tangan adiknya itu direntangkan lurus kiri dan kanan gitu. Emang bener-bener beda. Jadi antara adiknya dan bayangan adiknya itu nggak sinkron gitu, beda gitu. Ya mungkin kalian bisa nilai sendiri gimana perbedaannya, itu sangat jelas sekali ya. Nah, pada saat di situ juga kata si Jamie ini, sang adiknya itu juga bertingkah aneh. Adiknya itu kayak orang linglung gitu. Sang adiknya ini tiba-tiba kayak mendadak jalan tanpa sadar ke sungai, menuju ke dalam hutan tempat dimana ada kuburan angker itu di dalam situ gitu. Nah, si Jamie ini juga sempat bilang, dia jalan ke arah pulau itu, maksudnya adiknya ya. Aku awalnya nggak tahu karena sibuk foto-foto, padahal airnya deres banget, kata si Jamie ini Nah, terus si Jamie ini juga bilang, untungnya adik sepupu aku tahu dan dia bilang ke aku kalau adik aku lagi jalan ke tengah air sendiri. Padahal ya posisinya orang udah nggak ada lagi yang main di air karena orang-orang udah mau pulang. Aku panik dong dan langsung teriakin adik aku, kata si Jamie ini. Nah, untungnya lagi si adiknya ini akhirnya tersadar lah berkat teriakan ibunya. Untungnya mereka ini sadar dan cepat manggil adiknya ini, kalau enggak mungkin mereka nggak tahu adiknya itu tiba-tiba jalan sendiri gitu. Mungkin dia udah lanjut jalan sampai ke dalam pulau itu, padahal yang mereka tahu pulau itu tuh angker kali. Setelah mereka tanya, ternyata adiknya ngaku kalau ada sosok misterius yang ngajak adiknya ke dalam situ, tapi dengan posisi mungkin adiknya ini nggak sadar gitu. Si adiknya itu tuh bilang, aku pengen main ke sana karena bagus. Tadi kayaknya ada orang di sana ngajak aku ke sana, jadi aku pergi nyebrang deh, itu kata adiknya. Ya namanya anak-anak ya kan, mungkin ya dia nggak tahu kalau itu bahaya gitu.
Nah itu tadi kisah horor liburan yang dialami sama Jamie dan keluarganya. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Next, selanjutnya ini ada kisah horor dari artis Indonesia yang bernama Chelsea Islan. Ini aku lansir dari Grid ID. Saat itu, artis Indonesia yang bernama Chelsea Islan itu sedang melakukan perjalanan untuk berlibur bersama teman-temannya itu ke Jepang. Mereka terbang menggunakan pesawat salah satu maskapai Indonesia itu jam malam hari. Nah, Chelsea Islan ini itu bilang, kejadian ini sangat membekas dan membuat aku cukup khawatir saat akan berpergian naik pesawat. Dan itu dikutip tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Nah, jadi kejadiannya itu saat Chelsea itu pergi ke Tokyo. Mereka ini berangkat kira-kira jam 12 malam dari Jakarta. Jadi emang udah tengah malam. Dia bilang, aku duduk di kursi bisnis kelas dan berpisah dengan teman-teman. Terus Chelsea Islan ini juga cerita kalau dia itu duduk di sebelah pasangan suami istri yang dia rasa mereka ini juga adalah salah satu kru dari maskapai tersebut. Karena waktu boarding ya, Chelsea Islan ini sempat melihat mereka ngobrol cukup lama dengan salah satu pilot dan beberapa pramugari yang sedang bertugas di business class. Nah, menariknya lagi, kejadian horor pertama ini itu sebenarnya dialami sama orang yang di seberang Chelsea Islan di posisi sebelah kiri gitu. Dimana saat pesawat take off, pria tersebut bilang kalau dia tuh ngaku sedang nggak sengaja ngelihat pramugari lari dengan tergesa-gesa dari depan itu ke belakang. Nah, karena penasaran akhirnya pria itu, penumpang itu mengkonfirmasi apa yang dia lihat. Itu dia bercerita sama pramugari yang ada di pesawat itu. Iya, dia bercerita sama pramugari yang sedang bertugas. Nah, si bapak itu akhirnya bertanya dengan dua orang pramugari yang ada. Mbak, permisi, saya mau nanya gitu kan. Dia nanya, kenapa ya waktu pesawat take off kok ada pramugari yang lari ke belakang? Nah, dari pertanyaan itu pramugari yang bertugas ini dia pun bingung. Loh, siapa yang lari ya pak? Katanya gitu. Nah, si bapak ini yang ngelihat ada pramugari itu langsung dia menjelaskan apa yang dia lihat, kalau dia itu sedang melihat ada pramugari yang lari ke belakang dengan menggunakan seragam maskapai yang lama. Dengan kondisi pramugari yang dilihat itu lari dari depan ke belakang. Terus mbaknya ini kompak, dia bilang kalau seragam lama, ih kapten ada-ada aja. Mana ada pramugari yang pakai seragam lama di sini? Nggak ada, kata mereka gitu. Tapi ya, kata Chelsea Islan lagi, tapi setelah itu mbak pramugari yang satu nyeletuk kalau dia pernah dengar cerita yang mirip. Jadi sebenarnya emang ada salah satu pramugari dengan pakaian lama itu kadang suka muncul di pesawat itu. Ya, dalam kutip, dia bukan manusia ya. Dan tahu kalian, hanya berselang hitungan jam, saat itu juga giliran artis Indonesia Chelsea Islan yang mengalami langsung kejadian horor itu. Nah, Chelsea Islan ini juga sempat melihat penampakan pramugari itu secara langsung dengan seragam lama di maskapai yang sedang dia tumpangin itu. Nah, Chelsea Islan ini bilang, aku lihat jam kira-kira udah jam 3 pagi, terus tiba-tiba pengen ke toilet. Begitu mau berdiri, dalam keadaan kabin yang agak gelap, dari arah depan aku lihat ada pramugari yang jalan ke arahku dan ngelewatin aku begitu aja, itu katanya. Terus lanjut lagi nih, Chelsea Islan cerita juga, aku pun langsung berdiri dan jalan mengikuti pramugari tadi menuju toilet di pintu belakang. Pas mau nyampe toilet, ternyata mbak pramugari tadi lebih dulu masuk ke toilet. Kayaknya dia nggak ngelihat aku deh. Gak lama di depan toilet itu, si Chelsea Islan ini ditegur lah, kayak disapa gitu kan sama dua orang pramugari yang ada di maskapai itu. Mereka ini nanya, Kak Chelsea Islan ini mau ke toilet apa enggak ya gitu. Terus Chelsea Islan ini bilang, iya tapi tadi ada pramugari yang masuk duluan. Nah, mereka ini semua bingung. Wajah pramugari yang bertugas yang dua orang itu langsung kayak penasaran gitu dengan apa yang diucapin sama Chelsea Islan. Terus pramugari ini nanya, maaf mbak, pramugari yang mana ya?
Soalnya di sini cuman ada kami berdua aja, nggak ada yang lain gitu. Dari situ situasi itu mulai membingungkan, tapi Chelsea Islan ini masih percaya dengan apa yang dilihatnya barusan gitu. Emang ada pramugari lain gitu yang masuk ke dalam toilet ngeduluanin si dia ini. Tapi respon pramugari yang ada di sebelahnya itu nggak kalah membingungkan lagi. Akhirnya 2 pramugari pesawat itu mencoba ngetuk toilet yang tadi kata Chelsea Islan ada pramugari di dalamnya kan. Mereka mutusin buat ngetuk. Tapi ada balasan ketukan nih dari dalam. Dari situ Chelsea Islan ini katanya langsung lega lah karena ada jawaban gitu. Akhirnya mereka ini mutusin buat nunggu sampai 5 menit kemudian kok yang di dalam kamar mandi ini nggak keluar-keluar gitu kan. Dicoba lagi, diketuk lagi, nggak ada jawaban. Karena khawatir ada terjadi sesuatu, akhirnya mereka ini nerobos masuk ke dalam toilet itu. Pas mereka buka kamar mandinya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus mereka langsung bingung nih, jadi yang ngebalas ketukan mereka itu siapa tadi? Wah, ada yang nggak beres ini pasti kan. Dari situ Chelsea ini bilang, aku langsung cepet-cepet ke toilet, abis itu balik lagi ke kursi, nyalain TV, dan bener-bener kayak berusaha ngelupain apa yang terjadi tadi gitu. Dia juga bilang jujur itu adalah pengalaman yang menakutkan buat dia sendiri. Yang ngalamin juga bukan dia juga katanya, tapi ada penumpang lain dan 2 pramugari juga diganggu gitu kan. Ya bisa dibilang kayak dijailin lah. Nah itu tadi mengenai cerita horor yang dialami Chelsea Islan saat mereka itu dia dan teman-temannya liburan ke Jepang. Kalau kalian punya pendapat atau kalian mungkin ada kejadian yang sama yang kalian alami, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada kisah menyeramkan waktu liburan ke Bandung. Jadi beberapa waktu lalu jagat Twitter itu lagi dihebohkan dengan cerita horor seorang perempuan waktu dia ini liburan ke Bandung. Perempuan itu bernama Uca. Dia ini mengalami hal mistis, hal yang horor saat menginap di salah satu hotel yang ada di Bandung. Bahkan Kak Uca ini sampai mendapat luka cakaran dari makhluk gaib. Teman perempuannya yang sedang M pun itu juga dapat hal yang sama. Cerita horor dan mistis ini pertama kali diunggah sama akun ini pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Ada begitu banyak kejadian aneh yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Sebut saja A, mulai dari kesurupan sampai mereka ini diintip saat sedang mandi. Jadi first impression Uca dan teman-temannya ini saat memasuki hotel itu baik-baik aja awalnya. Tapi lama-kelamaan dia tuh ngerasa ada sesuatu yang gak beres di dalam kamarnya itu Dan untuk for your information, jendela yang ada di hotel itu menghadap ke halaman. Mereka buka pintu itu disambut dengan hawa yang cukup panas. Feeling dia itu udah gak enak, dia buru-buru langsung mandi karena mau jalan-jalan sama teman-teman kuliahnya dulu karena memang sebelumnya sudah ada planning untuk jalan-jalan keluar. Waktu dia mandi, dia tuh ngerasa kayak ada yang ngintip dia mandi dan dia juga ngerasa engep di kamar mandi itu padahal kamar mandinya cukup besar. Singkat cerita, akhirnya temennya dan Uca ini bertemulah di salah satu kafe yang ada di Bandung. Mereka menghabiskan waktu kurang lebih sampai jam 9 malam. Setelah itu, mereka berdua ini ngineplah di hotel yang bisa dibilang mistis tadi. Temennya ini baru bilang ke Uca ini kalau dia sedang M. Entah kenapa dari situ kondisi situasi kamar hotel itu kayak makin menyeramkan menurut mereka. Dan Uca ini tetap memberi pesan ke temennya agar terus berdoa sebelum dia tidur. Entah kenapa nggak kayak biasa si Uca ini mutusin buat tidur deket jendela yang menghadap ke halaman tadi. Si Uca ini akhirnya bisa tidur dan nggak ada mimpi sama sekali. Setelah itu keesokan harinya Uca dan temennya ini mutusin kayak pengen berencana explore Bandung lagi nih, jalan-jalan gitu. Yang akhirnya ngebuat Uca ini mutusin buat dia mandi duluan daripada temennya. Dan anehnya lagi waktu dia mandi ternyata dia itu nampak ada sosok besar yang kayak lagi ngintip dia itu mandi.
Tapi di situ mulai dia hiraukan, dia mulai kayak, duh jangan takut gitu kan, karena posisi juga dia lagi mandi gitu. Tapi di sisi cerita lagi, ternyata temennya yang lagi M itu, dia mengalami mimpi yang cukup menyeramkan. Saking nyereminnya, ternyata dia tuh kayak nggak berani gitu cerita sama si Uca ini. Nah si Uca ini yang punya keluarga indigo, dia itu mutusin buat cerita sama kedua orang tuanya. Ya pokoknya dia tuh cerita sambil minta doa. Dan itu menurut ceritanya via telepon ya. Singkat cerita, sampailah Uca dan temennya ini check out dari hotel itu. Si Uca ini mandi lagi. Ternyata dia ngalami hal yang sama lagi. Dia diamati sama sosok hitam besar yang makin terlihat jelas. Mungkin kayak yang orang tahu kayak genderuwo gitu. Saking takutnya dia tuh sampai ngebuka pintu kamar mandi. Setelah itu dia langsung bersiap, dia packing sambil dijemput sama teman laki-lakinya. Setelah itu dia tuh kayak ngerasa pusing, makin lama dia tuh makin kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya dia jatuh pingsan. Hal aneh pun makin terlihat, Uca ini tiba-tiba mengambil posisi tiarap. Dengan rambut yang terurai dan tangannya juga mencengkram lantai. Dan gerak-geriknya juga aneh, seolah-olah badannya itu kayak patah-patah gitu Karena ngalami hal yang kayak gitu, otomatis ngebuat seluruh petugas hotel itu panik ngelihat kondisi Uca yang kayak gitu. Dan parahnya lagi ya, itu dari jam 1 siang sampai jam setengah 7 malam, makin banyak sosok yang nyoba masuk ke dalam badannya Uca. Kan parahnya lagi ada sosok kayak genderuwo gitu katanya yang masuk ke dalam badannya Uca ini. Saking gak terkontrolnya ya, badan Uca ini dari kepala badan itu semua jadi memar-memar. Bahkan ya itu ada luka goresan gitu di bagian tubuhnya. Cerita mistis ini, cerita horor ini belum berakhir ketika si Uca ini dijemput sama keluarganya. Selama dalam perjalanan, Uca dan keluarganya itu masih diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Bahkan sampai di rumah pun si Uca ini masih juga diganggu sama sosok yang diduga emang penunggu dari hotel tempat dimana dia nginep. Uca ini bahkan udah lemes sekali, dia lebam-lebam juga karena emang gak bisa ngontrol dirinya. Setelah dilakukan dengan berbagai upaya ya, yang akhirnya ketahuan ternyata salah satu sosoknya itu ya genderuwo itu suka sama si Uca ini katanya. Dia tuh pengen memiliki si Uca ini, bahkan menyentuhnya. Tapi menurut ceritanya lagi, si Uca ini sudah dijaga sama sosok ibu-ibu, sama sosok perempuan yang pertama kali masuk ke dalam tubuhnya si Uca ini Sosok ibu-ibu yang menjaga si Uca ini juga mengungkapkan kalau pada saat itu si Uca ini sempat memotret sebuah lukisan saat makan di salah satu kafe yang ada di Bandung. Mungkin waktu itu janjian pertama sama temennya tadi. Ternyata lukisan itu adalah sebuah pesugihan. Dan sosok yang ada di dalam lukisan itu sempat nemuin si Uca ini yang mungkin gak suka dipotret atau keganggu atau gimana, kurang tahu. Tapi yang jelas katanya si Uca ini sempat motret lukisan yang ada di cafe itu. Ya mungkin pantang lah ya untuk motret itu. Nah itulah tadi beberapa kisah horor, kisah menyeramkan yang terjadi sama beberapa orang yang sedang melakukan liburan. Mungkin di antara kalian ada punya pengalaman yang hampir mirip kayak gini, kalian boleh ceritakan ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian semuanya yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada update yang terbaru dari channel OKZ. Assalamualaikum.